Syukur dan berterima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jika sebentar ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, Kau pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Biarkanlah Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasa yang bukan berasal daripada-Mu yang akan mengambil benih firman-Mu. Kami bersatu hati, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarkanlah kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Dan pada saat diajar kami untuk duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kami persilakan kepada hambanya, Pastor J. Silantang untuk menyampaikan kebenaran firman. Kita sambut dengan sukacita. Haleluya. Boleh tepuk tangannya diperpanjang buat worship leader, singers, dan para musicians. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Masih mau masuk surga kan saudara ya? Siapa yang mau duluan? Iya, jadi 2 tahun belakangan ini saya ini mungkin juga sama dengan saudara-saudara. Kita sering mendengar ajakan untuk hidup sehat selama 2 tahun ini. Ya, dengan ganti cara makan, ada yang namanya keto, ada yang namanya puasa ini, puasa itu, ya, ada yang food combining dan lain sebagainya. Tujuannya semuanya bagus supaya hidup kita itu jasmani kita jadi sehat. Dengan mengganti, ada yang pengen turun berat badan, ya, dan lain sebagainya. Nah itu semua bagus saudara. Tapi yang menjadi concern saya adalah begini. Pernahkah orang Kristen berpikir untuk menyehatkan rohani kita? Karena ini yang jarang sekali kita pikirin. Kita selalu pengen sehat jasmani, makanya orang Kristen kalau sakit doanya gila banget kan? Kok belaga lupa? Karena apa yang kita concern itu cuma jasmani, tapi rohani seringkali itu nggak ada di pikiran kita, nggak ada di benak kita, nggak ada di prioritas kita, nggak ada sama sekali. Nah oleh sebab itu pagi hari ini saya mau share buat saudara-saudara semua, ya mudah-mudahan jam 2 siang saya udah selesai. Yang amin cuma 2, jadi 40 menit saya selesai. Saya mau share buat saudara-saudara semua di GPIA Perniagaan. Gimana caranya rohani kita ini jadi sehat? Ya, spiritual food for our healthy food. Ya, jadi makanan sehat buat rohani kita. Dan akhirnya rohani kita itu mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan, dan akhirnya kita jadi dewasa. Yuk kita lihat ayatnya di kitab Ibrani pasal yang kelima. Ibrani 5 itu sebelum Ibrani 6. Ibrani 5 ayat 12, 13, dan 14. Ibrani 5 ayat 12, 13, dan 14. Kalau saudara lihat judulnya agak-agak nggak nyambung, tapi sebenarnya nyambung. Karena judulnya peringatan supaya jangan murtad. Kalau saudara lihat ya perikopnya itu judulnya seperti itu. Ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14. Tetapi makanan keras atau strong meat, ya bahasa Inggrisnya, adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Penulis Ibrani catat buat kita semua bahwa ditinjau dari segi waktu. Ya, ditinjau dari segi waktu. Kamu seharusnya udah jadi pengajar. Kamu seharusnya bisa ajarin firman Tuhan. Kamu bisa ajarin pengalamanmu dengan Tuhan Yesus. Tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu.
Banyak orang Kristen sudah ditinjau dari segi waktu, kita ternyata masih babies. Masih memerlukan susu. Dan penulis Ibrani menambahkan, orang yang masih memerlukan susu, dia nggak ngerti tentang kebenaran. Bahasa Inggrisnya righteousness. Dia nggak mengerti posisi dia di depan Allah Bapa itu seperti apa. Pengertian kebenaran itu kayak Grab driver, saudara. Grab driver selalu pengen sesuai titik. Betul apa betul? Betul ya? Grab driver kalau nggak sesuai titik, wih dia cerewet langsung. Kita ditelepon-teleponin sama dia. Karena dia nggak mau nyasar, dia nggak mau rugi bensin, dia nggak mau rugi waktu. Dia harus sesuai titik. Nah, pengertian kebenaran, bahasa Inggrisnya righteous, itu seperti itu. Kita ngerti posisi titik kita di hadapan Allah Bapa kita di surga. Walaupun kita jatuh, kita lagi nggak sesuai titik kan? Jatuh, jangan makin nyasar. Balik ke sesuai titik. Itu pengertian orang benar itu seperti itu. Karena orang benar bukan berarti lebih benar dari yang lain, bukan. Tapi pengertian orang benar adalah kita tahu titik kita. Kita tahu posisi berdiri kita di hadapan Allah Bapa kita di surga. Itu pengertian orang benar. Nah, orang yang terus maunya dicekokin, bayi gitu kan. Semua pernah lihat bayi kan? Bayi itu gak bisa diomongin, nah mama capek, gak bisa. Karena dia cuma mau dicekokin. Dia gak ngerti sekeliling dia. Pokoknya saya nangis, wah susu mesti datang. Mau opanya kayak ngomong, mau semua yang ngomong, kita capek. Dia gak ngerti. Nah banyak orang Kristen seringkali gak ngerti sama keadaan mereka. Karena mental mereka baik banget. Dan saudara mesti tahu ini adalah salah satu pengertian kata murtad. Kita sering sekali mendengar kata murtad yang punya pengertian ninggalin agama satu masuk ke agama lain gitu kan. Tapi pengertian murtad yang lain adalah kita say no to progress. Kita mengatakan tidak kepada kemajuan, kepada perubahan, kepada pertumbuhan. No, kita maunya di comfort zone, gak mau berubah. Maunya jadi baik terus dan dicekokin terus sama Tante Hana. Saya takutnya gini, banyak gereja GPIA enggak? Banyak gereja karena jemaatnya pengennya dinina boboin terus, dengernya message soal susu terus, lama-kelamaan gembalanya jadi neni. Ya kan, karena jemaatnya baik, gembalanya babysitter jadinya. Untung GPIA enggak loh. Gembala saudara itu coach, pengen lihat saudara bertumbuh. Pengen lihat saudara progres, ada kemajuan. So you are lucky saudara ada di gereja ini. You are blessed. Karena banyak gereja saya lihat udah kayak begitu. Dan goalnya kita bisa mengunyah makanan keras, tidak susu lagi. Ya, ayat 14 tadi. Kita akhirnya punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Baik ada orang jahat dia gak ngerti. Dia gak ngerti surroundingsnya kan baik. Nah seringkali gitu, udah jelas itu laki orang, belaga gak ngerti kan kita. Hah? Baik banget soalnya. Kok belaga gak tahu? Udah jelas itu bini orang gitu loh. Belaga-belaga gak tahu lagi. Karena apa? Ininya baik. Kita gak punya kemampuan mengunyah solid food. Nah bayi dari gak punya gigi, akhirnya dia punya gigi kan. Waktu dia punya gigi mulai solid food, dia bisa ngunyah. Ya dari air susunya mulai beda jadi jus jeruk gitu kan. Ya bubur beras merah tiba-tiba dan seterusnya. Dia mengembangkan kemampuannya untuk mengunyah. Chewing. Nah ternyata ini gak terjadi di kekristenan padahal ada ayatnya. Kita lebih senang duduk dan dicekokin. Kita gak senang ngunyah sendiri, digest sendiri. Makanya gak dewasa-dewasa. Panca indera kita gak pernah terlatih akhirnya.
Coba orang-orang yang sering atau bekerjanya di dapur. Saudara kasih dia 1 hap aja sendok. Dia langsung bisa baca itu sendok isinya apa aja. Ini garamnya kebanyakan. Gulanya kurang nih. Ada asam ya, dikit. Orang yang udah kerja di dapur bisa kayak gitu. Karena dia kemampuan mengunyahnya itu udah ahli banget. Dia bisa bedain nih kebanyakan kunyit. Kalau makan kue, wah ini baking sodanya kebanyakan. Wah ini tepungnya kebanyakan. Dan lain sebagainya. Orang yang udah biasa mengunyah solid food di alam jasmani, dia akan seperti itu. Panca indera yang namanya lidah itu terlatih sekali. Nah di alam rohani juga sama. Ya, kita bertumbuh dong, jangan murtad. Jangan say no to progress. Kita harus bertumbuh. Jangan di situ-situ terus. Kenapa saya bilang saudara bless ada di gereja ini? Karena gembala saudara, ya Pak Nathanael, Tante Hana, itu selalu kasih makanan keras buat saudara. Lumayan yang amin 4 orang. Kita nih orang Kristen suka berpikir gini, kalau ada pembicara naikin volume suara, kita berpikir, itu pembicara keras loh tadi. Kita mikirnya gitu kan. Atau ada pembicara yang negur-negur dari mimbar, ular bludak kamu gitu. Kita langsung mikir, tadi pembicaranya keras loh tadi pembicaranya. Kamu ada roh perzinahan, bertobat kamu. Tadi pembicaranya keras. Itu bukan keras, tolong dibedain. Itu bukan keras, itu kasar. Kasar sama keras itu beda. Kasar tuh di Alkitab kayak Yohanes Pembaptis. Kamu ular bludak, bertobat kamu. Yohanes Pembaptis, itu kasar. Tapi kalau keras, kayak Tante Hana. Pengen lihat jemaatnya bertumbuh, itu dia. Dia kasih solid food. Dia kasih makanan keras, strong meat. Dia nggak kasih susu lagi. Susu mungkin untuk yang baru bertobat dikasih susu pelan-pelan. Tapi dia pengen lihat saudara bertumbuh, mengalami kemajuan. Rohani jadi sehat. Karena makanannya benar. Jadi mulai bisa bedain ya. Tipe pengajar di gereja yang kasar, yang keras, sama yang keren doang. Tolong bisa dibedain. Solid food. Kita perlu ginian. Dan saudara, goalnya ya, rohani kita sehat adalah panca indera kita terlatih. Nah, gimana cara panca indera kita? Tadi saya udah kasih iklannya sedikit. Kita harus mengembangkan teknik mengunyah. Ya, tadi yang kerja di dapur, karena tiap detik ngunyah, dia tahu ini apa, ini apa, ini apa, tanpa diberitahu. Dia udah tahu. Nah, teknik mengunyah dalam dunia kekristenan namanya adalah merenungkan firman Tuhan. Ini dia. Ini yang sering dilupakan. Saya akan bagikan 3 hal buat saudara. Bagaimana caranya rohani kita jadi sehat, bukan jasmani doang. Ya, jasmani banyak kan tadi kan, cara makan gini, mesti goes, mesti fitness, dan lain sebagainya. Tapi rohani. Yang pertama Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayatnya yang keempat. Yesus bilang begini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jelas ya, manusia nggak bisa hidup pakai roti boy saja. Tapi manusia harus hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, seringkali saya suka dengar orang Kristen ngomong ke saya gini, Pak, saya udah melakukan, tapi nggak bisa konsisten. Sering dengar? Atau sering ngalamin? Saya ngampunin Pak, kalau habis dengar khotbah doang. Nanti kalau udah hari Kamis, Jumat, lihat mukanya lagi, wih, saya pahit lagi Pak. Kita melakukan, tapi nggak bisa konsisten. Pernah ke restoran kayak gitu?
Datang sekali enak, besok datang gak enak. Hah? Males kan datang akhirnya? Karena kedua kali karena nggak konsisten. Yang konsisten tuh Ahyung, bakmi Jambi, Pinang Sia. Konsisten. Kita seringkali nggak konsisten karena kita lupa merenung. Saudara tahu menurut ilmu kedokteran, teknik mengunyah untuk jasmani kita itu mesti 37 kali. Kenapa? Karena waktu kita ngunyah 1, 2, itu enzim di dalam mulut akan bercampur dengan makanan. Jadi turun ke lambung jadi bagus. Pernah makan buru-buru? Pernah? Hah? Makan kayak diminum? Kayak orang minum, padahal itu makanan. Kita nggak ngunyah, apa yang terjadi? Kembung, perut kita jadi keras rasanya, ya duduk nggak enak, pasang tali sepatu, wih begah rasanya. Karena makannya kecepatan. Ada dokter di Jepang, beda lagi teorinya. Ngunyah mesti 72 kali, wih deh. Buset. Bangsa Bulgaria, bangsa Prancis, mereka kalau ngunyah 72 kali. Makanya kalau saudara diundang dinner sama mereka, siap-siap aja. Satu menu bisa 1 jaman makannya. Siap-siap aja. Karena mereka ngunyahnya lama sekali. Nah itu semua pertimbangannya dari situ. Supaya yang masuk ke tubuh kita itu benar-benar pure gizi semua. Bukan penyakit. Dikunyah dengan benar. Nah seringkali kita mau melakukan firman Tuhan, kita emosi. Gak direnungin dulu. Gak dikunyah. Main langsung mau eksekusi. Makanya sakitnya di kita. Halo? Saudara mesti tahu otak kita ada 2. Kiri dan kanan. Otak kiri isinya adalah yang berat-berat. Matematika, untung rugi, hafalan-hafalan, ya aturan-aturan, pasal-pasal otak kiri, berat. Dan otak kiri manusia kalau lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kanan. Nanti aja ngacanya di rumah. Otak kanan isinya tuh yang rileks dan kreatif. Makan, minum, musik, nonton konser, itu otak kanan yang akan berfungsi. Ya, ngobrol sama teman-teman, itu otak kanan berfungsi. Dan otak kanan kalau lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kiri. Oke, ini babi enak banget ke kiri. Oke. Yesus datang di bangsa yang otak kirinya dahsyat, bangsa Yahudi, betul? Betul ya? Banyak literatur dan buku mengatakan orang Yahudi tidur aja tuh ngitung. Makanya Yesus paling sering pakai istilah makanan untuk melumpuhkan otak kiri mereka. Mereka lagi bertanya kan, ini siapa nih orang ngaku-ngaku Mesias? Siapa nih orang? Siapa nih orang? Yesus jawabnya, akulah roti hidup. Dengar roti, pindah kanan. Akulah air hidup. Lihat cara dia ngajarin murid-muridnya. Saudara pernah punya foto Yesus di depan kelas, muridnya duduk ber-12? Gak ada. Yang kita semua punya fotonya lagi di meja makan. Dia aktifin otak kanan murid-muridnya sambil diajarin sama dia. Masuk semua. Itu sampai sekarang, coba sampai sekarang deal-deal bisnis besar terjadi di mana? Meja makan, bukan di ruang meeting. Ruang meeting ya adendum terus. Salah nih, salah. Waktu muffin sama kopi keluar, tanda tangan. Tanda tangan, di mana-mana begitu. Makanya yang masih single, kalau menyatakan cinta, jangan pernah di atas busway. Susi, saya suka sama kamu. Oh, ditolak 100% loh. Ajak makan. Ini masterclass nih. Ajak makan. Udah 3-4 hap gitu, otak kanan berfungsi baru. Susi, saya suka sama kamu. 100% diterima. Makan. Kenapa muridnya Yesus ya diajarin sama Yesus nggak pakai bolpen, nggak pakai kertas tapi nyantol semua? Karena sambil makan, sambil naik perahu, di bawah pohon, begitu ngajarnya. Yang diaktifin sama Yesus otak kanan mereka.
Nah, ada perintah Tuhan di Ulangan 6. Tuhan perintahin manusia cuma 3 kali kan? Ulangan 6, oke, Yohanes 15 untuk saling mengasihi, sama Matius 28. Perintah untuk memberitakan Injil, amanat agung. Perintah pertama Tuhan di Ulangan 6, Tuhan ngomong ini sama pria-pria Israel, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, sama kekuatan. Nanti baca lagi di rumah. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Tiba-tiba di Matius 22 ayat 37, ini perintah diedit sama Yesus. Waktu Yesus lagi ditanya sama orang-orang Saduki. Perintah di Ulangan 6 diedit sama Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan bukan kekuatan. Tapi apa? Akal budi. Kenapa sih kekuatan diganti sama akal budi? Yesus gak pengen lihat saudara dan saya sayang sama dia pakai kekuatan sendiri. Dia gak pengen. Dia pengen banget lihat saudara dan saya sayang sama dia pakai akal budi. Dan ini terjemahan paling tepat. Akal budi. Saya adalah seorang pembicara yang suka kritik terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia. Tapi untuk yang satu ini, terjemahan bahasa Indonesia, the best. Akal budi. Bahasa Inggrisnya our minds kan. Bahasa kedokterannya prefrontal cortex. Bahasa Indonesianya paling tepat, akal budi. Kenapa? Karena itu tadi, otak kiri kita itu namanya akal. Otak kanan kita namanya budi. Akal ada di otak kiri, budi ada di otak kanan. Bukan cuma di buku bahasa Indonesia. Binatang itu punya akal. Makanya binatang bisa diajarin. Singa laut, anjing, semua bisa diajarin. Yang binatang gak punya adalah budi. Akal, tempat kita apa tadi? Hafal ayat, ngerti ayat, akal. Budi itu tempat merenungkan yang kita tahu. Kita nggak lakukan ini. Ini yang namanya mengunyah. Kita nggak lakukan ini. Kita cuma tahu ayat, tapi kita nggak ngerenung. Akhirnya siapa yang kasih bahan perenungan? Iblis. Iblis satu-satunya akses ke saudara dan saya itu lewat otak kanan kita, iblis. Dia nggak bisa sentuh roh saudara dan saya. Udah milik Tuhan Yesus. Dia masuk di otak kanan, dikasih bahan perenungan. Bahan perenungan dari iblis, tahu? Kuatir. Tahu firman, otak kirinya tahu firman. Otak kanannya ngerenungin, gimana ya besok? Gimana ya? Kalau saya ditelepon bank gimana ya? Kalau saya dipanggil pengadilan gimana ya? Kuatir. Tahu firman, tapi yang direnungin bini orang, laki orang, itu yang direnungin. Ih, dia lucu loh. Padahal udah tahu. Tahu firman, tapi yang direnungin mau balas dendam, kepahitan, sakit hati direnungin terus. Yang kita ngunyah itu gitu-gituan. Iblis tepuk tangan. Makanya iblis nggak takut saudara ke kebaktian. Iblis nggak takut. Iblis takut kalau kita udah duduk dan merenungkan firman Tuhan. Neraka posisinya dalam bahaya langsung. Makanya Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Direnungin firman Tuhan. Saudara kalau nonton acara olahraga yang sifatnya tour, ya Grand Prix, ya tour sepeda, Tour de France, sekarang lagi La Vuelta. Mereka kalau habis tour stage pertama, nih kalau di sepeda, ya habis masuk finish, wah foto-foto sama fans boleh, tanda tangan. Habis itu officialnya di bus udah nunggu dengan video, ya video performance dia barusan. Nah waktu dia naik bus ke hotel, sampai kamar hotel, ya dia harus nonton. Saya tadi, di tanjakan saya salah.
Oh tadi pas belokan tikungan saya salah. Oh pas turunan saya salah tadi. Ini atlet lagi bertanding harus terus-menerus merenungkan soal turnamen tersebut. Harus terus-menerus. Kalau enggak dia gagal fokus. Sama dalam pertandingan kehidupan juga sama. Kalau kita renungin firman cuman seminggu sekali, kalah terus kita. Hah? Kalah terus. Kita mesti sadar bahwa kehidupan di luar sana kita sedang dalam pertandingan sebenarnya. Makanya Daud ngerti banget. Daud ngomong gini, renungkanlah firman Tuhan. Bukan seminggu sekali kan? Bukan setahun sekali pas kebaktian Natal doang kan? Tapi siang dan malam, karena Wahyu 12, iblis mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Direnungin. Exercise. Ya, at the end of the day, saudara merenung. Gue tadi kok gak sabar ya sama supir busway, Tuhan ampuni saya. Direnungin performance kita that day, direnungin. Saya kok tadi cepat marah ya sama istri, kok saya tadi cepat ngambek sama suami ya, kenapa ya? Direnungin, Tuhan tolong dirubah cara saya berpikir. Gitu jadi orang Kristen. Nanti pas eksekusi firman Tuhan, tiba-tiba bahasa Inggris bilangnya gini, effortlessly. Apa tuh bahasa Indonesianya? Gak terpaksa. Hah? Pernah lihat orang Kristen melakukan firman Tuhan terpaksa? Atau sering kayak gitu? Hah? Karena ada ini ya, bikinlah firman Tuhan, ya bacalah firman Tuhan. Hah? Ya sabarlah karena ada ini, karena ada itu gitu. Semua berdasarkan penilaian orang. Tapi beda waktu kita renungin firman Tuhan, waktu kita melakukan kayak tanpa usaha. Kok saya bisa sabar ya sekarang? Itu terjadi sama saya. Ini gak sabaran dulu orangnya. Gak sabaran. Sekarang saya sabar bukan karena saya. Karena ada kekuatan yang saya undang ke dalam saya. Namanya kekuatan daripada Yesus Kristus. Kok saya hilang ya cemburunya? Kok saya jadi murah hati ya? Kok saya jadi lupa sama kesalahan itu orang? Bukan karena kita. Karena kita rajin mengunyah firman Tuhan. Melakukan itu udah merema soalnya. Waktu kita kunyah dia merema. Waktu melakukan effortlessly. Amin saudara. Coba mulai biasakan merenungkan dan mulai exercise firman Tuhan. Firman Tuhan gak cuma untuk dibaca. Alkitab catat saudara dan saya kayak atlet kan. Kita ini ada pertandingan kehidupan. Coba biasakan untuk merenungkan dan melakukan exercise firman Tuhan. Rohani kita akan sehat. Setiap hari semakin sehat rohani kita. Yang kedua, saya gak akan berlama-lama. Yohanes 4 ayat 34, gak akan berlama-lama di sini. Ini peristiwa Yesus lagi bercakap-cakap dengan wanita dari Samaria. Saudara tahu peristiwa ini kan? Ya, lalu mereka semua belum makan. Murid-muridnya akhirnya pergi, nggak tahu kemana, ke roti bakar mana nggak tahu. Ya, mungkin kemana ya. Dan mereka balik bawa makanan karena mereka semua lagi lapar. Nah, sampai ke Yesus di sumur Sikar itu, ini guru nih makanannya udah ada. Tiba-tiba dijawab sama Yesusnya begini. Saya bacain ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lagi lapar loh, jawabnya begini tiba-tiba. Ya, saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah lupa makan? Suami pulang ke rumah gitu, Pak udah makan. Lupa mah. Pernah? Kenapa restoran ada kolom take away? Bukan dine in. Why? Itu didesain untuk orang-orang yang sedang rush, sedang sibuk. Sesibuk-sibuknya manusia, kita nggak pernah lupa makan. Makanya ada take away.
Ya, duduk aja udah gak sempet, saking sibuknya. Take away. Saya kalau ditanya, Pak makan sini apa take away? Enggak, makan meja. Bukan makan situ kan? Bukan makan depan kasir kan gak mungkin. Sesibuk-sibuknya saudara dan saya, kita selalu sempetin makan. Sambil meeting mungkin, di mobil mungkin, kita akan sempetin makan. Maksudnya Yesus adalah gini, kalau kita gak pernah lupa dengan makanan jasmani, jangan lupa untuk melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makananku adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Hidupi rencana Tuhan, jangan rencana yang lain. Ya, kita boleh berencana tapi kasih penghapusnya ke Tuhan. Yang Tuhan bilang enggak, ya enggak. Oke. Kalau Tuhan iya, hidupin rencana Tuhan setiap hari. Itu kayak orang goes, udah ditentuin rutenya, udah di situ aja. Jangan kemana-mana, di situ aja rutenya. Jangan coba belok sana, belok sini, kita celaka nanti. Ikutin road captain. Kita kalau di sepeda ada RC namanya. Kita harus ikutin dia. Sama dalam goes kehidupan ada RC namanya Tuhan Yesus. Dia paling tahu jalanan di depan kayak gimana. Ikutin dong. Ikutin. Ya. Saya pernah naik sepeda lagi goes. RC-nya ini bekas narkoba dulu, udah sembuh. Ya. Saya sweeper paling belakang saya. Oke. Kita ada bertujuh apa. Pokoknya singkat cerita, kita jalannya ke kanan. Untung saya tahu mau naik ke kanan di Dan Mogot. Kalau saudara tahu ada flyover kita mesti naik. Kita mau ke kanan, ini RC tangannya ke kiri. Sedap. Ya, semua bingung. Untung saya tahu, jadi saya bilang kanan, kita mesti ke kanan. Dia tangannya ke kiri tapi goesnya ke kanan, naik. Saya bilang bekas narkoba susah emang, RC yang namanya Tuhan Yesus gak mungkin kayak gitu. Dia gak mungkin membingungkan saudara dan saya. Ya, dia selalu pengen kasih tahu bahwa saya jalan sama kamu tiap hari. Kamu tenang aja. Hidupi rencana Tuhan, rohani kita akan sehat. Yang ketiga, Yohanes 6 ayat 27. Nah ini dia nih, ini jam 2 kayaknya. Yohanes 6 ayat 27. Alkitab catat begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yesus bilang kita harus bekerja, ya, bukan hanya untuk makanan yang binasa, tapi kerja juga untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saya mau jelaskan buat saudara pengertian tentang makanan yang binasa. Saya mau bertanya dulu, semua di sini punya makanan favorit? Punya ya? Boleh di breakdown? Saya cuma mau lihat tangan saudara, saya nggak suruh saudara maju ke depan. Siapa yang favoritnya nasi goreng? Si Om. Bubur ayam? Semua. Foodie. Sop buntut? Kan foodie kan? Kue tiaw? Top. Kita janjian makan lah Pak. Steak? Males saya nanya lagi. Si Om doang yang angkat tangan soalnya. Kalau saya dari kecil itu favorit saya sop buntut. Sop buntut. Saya dulu dari kecil suka diajak ke Hotel Borobudur sama mama papa. Ada restoran namanya Bogor Brasserie. Itu sop buntutnya emang the best sih. Akhirnya ya itu tadi, mama saya tuh kalau ngunyah begini. Dia ngunyah, dia bacain tuh semua, ini dicoba di rumah, sama loh. Dicoba di rumah sama dia. Nah, waktu saya udah mulai bekerja, saya kuliah udah kerja soalnya saudara.
kuliah sore, kerja pagi. Punya uang kan? Beli buntut sendiri. Karena buntut dari dulu sampai hari ini selalu mahal per kilonya. Ya. Nah dulu kalau sama mama papa, itu nasi pakai buntut. Waktu saya udah kerja, buntut pakai nasi. Ngeri. Dan saudara mesti tahu, kita nih sama makanan favorit, kita nih sama semua. Kita mau nyobain dari kelas pinggir jalan sampai hotel bintang 5. Sama kayaknya semua. Ya, mata kita kalau lagi lihat menu, ada makanan favorit, langsung berhenti kan kita. Tek. So buntutnya pakai apa aja nih? Kita langsung, kita gitu semua. Nah, survei resmi membuktikan, satu keluarga di Jakarta ya, kalau pulang gereja dan makan di mall sama-sama, satu keluarga nih, papa, mama, anak 2. Habis makan, mereka bisa menghabiskan 750.000 sampai 1 juta. Jakarta, makan di mall. Dan waktu makanan datang, makanan favorit apalagi, kalau datang, kita nggak doa kan sekarang. Kita foto dulu, Mbak, tolong Mbak. Semua rapi-rapi dulu. Waktu habis difoto, kita mau lihat dulu. Mbak, lihat dulu. Ih Mbak, saya gendut kali Mbak. Lagi dong gitu. Yang udah lapar udah senyum-senyum doang. Ya lagi Mbak, lagi. Di foto lagi, jadi fotonya bagus. Kita nggak makan. Kita posting dulu. Kasih ya namanya, dimension tempatnya segala macam. Oke, baru kita berdoa. Kita berdoa, selesai doa, notifikasi masuk, ting, lo di situ gitu. Baru kita makan. Jadi itu makanan udah agak-agak dingin sebenarnya. Karena acaranya panjang banget dari makanan datang sampai kita makan. Foto-foto, semua tuh, IG story, WhatsApp story, semua masuk makanan kita. Saya mau tanya sama saudara, itu makanan yang habis kita posting, besok tuh makanan ada di mana? WC. Di jamban. Bentuknya masih kayak kemarin? Masih mau difoto? Jangan gila ya. Pengertian makanan binasa itu seperti itu. Kita harus kerja, makan makanan binasa, dia binasa. Kita harus kerja untuk itu. Tapi Yesus menambahkan, jangan lupa dong bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Nah ini yang orang Kristen gak mau. Cuman di GPI Perniagaan yang mau. Orang Kristen ada buku rohani 100.000 gak mau beli. Hah? Buku 100.000, ogah. Lu aja beli, nanti ceritain gue. Cih, elah. Kita gitu, makan tadi di mall berapa? 700.000, kita bayar. Buku rohani 100.000, gak mau bayar. DVD khotbah 20.000, lo beli deh, nanti gue copy. Mental bajakan tiba-tiba. Kita kalau bubur ayam ada yang enak jam 5 pagi kita bangun kan. Nggak mandi ke situ deh. Hah? Yang mau goes-goes setengah 5 bangun. Goes, demi goes. Tapi kalau gereja pengumuman ada doa pagi jam 5. Pagi amat. Gue ikut nanti aja yang doa malam. Itu kepagian. Kita kalau ke Universal Studio 1 orang 1,5 juta, kita bayar berlima. Bayar. Gereja retreat 300.000 1 orang, kita gak mau bayar. Mahal banget, gereja subsidi dong. Wih sedap. Hah? Kita gak mau bayar. Kita gak mau bayar untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Mulai hari ini bayar dong. Hah? Kok juga jadi Korea sih? Gue Korea Dream Theater doang pemain bassnya. Bayar dong. Itu makanan fungsinya ya. Tiba-tiba di depan kita nggak tahu kan. Besok ada challenge, ada tantangan, ada rintangan. Makanan itu akan berfungsi.
kasih hikmat buat kita, kasih kreativitas, kasih jalan keluar, dan seterusnya. Itu makanan yang akan berfungsi. Makanya bayar, jangan males-males bayar buat gitu-gituan. Buku dibaca, direnungin. Saya dulu waktu masih kecil, bukan kecil lah, udah remaja. Saya 13 tahun itu udah bikin pusing satu rumah. Saya. Dan saya dulu gagap. Bisanya cuman mabok sama berantem. Karena berantem gak perlu ngobrol kan. Ya, berantem cuma satu kata, woi, cuman gitu doang. Makanya saya senang berantem sama mabok-mabokan. Karena saya gagap dulu. Nah, orang tua saya itu udah apa ya? Mereka tuh udah panjang sabarnya luar biasa sama saya. Saya kalau nggak pulang, mereka tuh udah panik di rumah. Karena pasti jam 5 sore ada telepon, itu kantor polisi yang telepon. Saya berantem di mana, ya, dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak pernah nunjuk-nunjuk saya tuh nggak pernah. Mereka selalu jemput saya di kantor polisi, dibawa pulang. Dan saya kalau pulang, saudara tahu lagu tidur saya, Black Sabbath sama Led Zeppelin. Oh ya, saudara nggak tahu gitu-gituan ya. Saudara Hillsong banget kayaknya mukanya. Pokoknya itu lagu tidur saya, wow, itu lagu tidur saya. Ya, saya makin teriak vokalisnya, saya makin ngantuk, makin tidur. Nah, orang tua saya, setiap lagu-lagu saya udah berhenti di kamar, mereka tahu, oh si bungsu udah tidur. Tahu apa yang mereka lakukan? Mereka bawa tape kompo, yang muda-muda masih tahu tape kompo? Ya, tape kompo dibawa, setel lagu rohani, ditaruh depan kamar saya. Mereka percaya banget waktu si bungsu lagi tidur, Tuhan jamah dia. Mereka percaya banget. Saudara tahu apa yang terjadi? Si bungsu makin menjadi-jadi. Mereka juga gak kehilangan ide dari Tuhan. Tahu apa yang mereka buat? Mereka mulai mengadakan kebaktian seminggu sekali di rumah. Dan mereka datengin saya, mereka bilang gini, Jess, kita mau adain kebaktian seminggu sekali di rumah. Ya, oh mama tahu dong. Papa tahu dong, saya nggak akan ikut. Enggak, emang nggak ngajak kamu. Cuman tolong kalau kebaktian, lagu-lagu kamu jangan dipasang sebentar aja. Oke, deal. Jadi zaman dulu itu waktu kebaktian di rumah, saya nggak putar musik-musik saya. Saudara tahu tuh kayaknya hikmat dikasih sama Tuhan. Itu mimbarnya pendeta selalu posisinya depan kamar saya. Jadi kalau udah firman Tuhan, mau gak mau saya dengar dari kamar. Saya dengar. Satu hari di Pulau Bali, saya dilawat sama Tuhan. Tuhan Yesus datengin kamar saya. Gak mimpi, saya ngeliat dia datang. Ya, ini udah deh, gak karuan nih hidupnya dulu. Yang saya gak pernah coba cuma 2. Sesama jenis, sama terjun payung. Itu saya gak pernah coba. Yang lain you name it, saya udah semua. You name it. Terjun payung udah sampai airport loh. Udah sampai, tapi teman saya yang berandalan juga, dia tandem kan. Dia duluan, tandem, sampai bawah ngompol, saya gak jadi. Brrr, sampai bawah, ih serem ya, serem katanya, saya gak jadi. Nah Yesus datengin saya, dia cuma bilang gini, kalau kamu mau lepasin semua, saya akan angkat kamu jadi bapak buat orang banyak. Saya pikir, saya akan menikah dan punya banyak anak. Terus habis itu dia pergi. Saya ngerasa damai banget di kamar itu di Pulau Bali. Habis didatengin sama Tuhan Yesus. Singkat cerita saya berubah. Berubah total. Singkat cerita tante saya di Batu Malang ketemu sama gembala di Solo. Ini gembala, om ini udah meninggal. Umur 80 tahun waktu ketemu sama tante saya. Tante saya ngomong gini, Pak undang ponakan saya Pak. Kesaksiannya bagus. Dia baru tobat, undang Pak kesaksian. Ini gembala 80 tahun, pendengarannya udah terganggu. Nah waktu mereka ketemu gitu, 3 bulan saat itu saya dikasih mimpi sama Tuhan. 2 hari sekali mimpinya saya lagi bicara di depan banyak orang. Ya, tempatnya beda-beda. Sampai di bulan ketiga itu saya tantangin Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, jangan suka nantangin Tuhan. Langsung dijawab soalnya. Saya bilang, Tuhan ada mimpi yang lain gak? Tuhan tahu kan saya gagap soalnya. Saya gak mungkin bicara di depan umum, gak mungkin Tuhan. Well kalau emang itu dari Tuhan,
Buktiin aja. Saya tantangin loh. Nah itu tiba-tiba ketemu tante saya sama gembala tadi. Gembala ini sampai Solo, ditelepon ke rumah. Zaman dulu belum ada WhatsApp. Ditelepon ke rumah. Pak Jesse Lantang, kapan bisa ke gereja saya? Saya bingung. Bapak dapat nomor telepon dari siapa? Kapan Pak? Iya Pak, dapat nomor telepon. Jadi Bapak kapan bisa? Pendengarannya terganggu kan? Saya ngomong apa, dia ngomong apa? Tulalit. Bapak kapan bisa khotbah di gereja kami? Khotbah? Saya nggak bisa khotbah. Dia nggak denger. Singkat cerita, saya berangkat loh ke Solo. Berangkat ke Solo, ditemenin sama mama saya. Sampai kamar hotel, saya itu latihan khotbah. Ya, jemaatnya mama. Saya khotbah, saudara tahu, 7 menit udah selesai. Dan itu pun gagap. Gagap. Mama saya nggak akan lupa, dia ngomong gini, Jess, besok acaranya Tuhan, bukan acaranya kamu. Kamu tenang aja. Saudara, singkat cerita, besoknya datang ke gereja, biasa berantem sama 5 orang gak takut. Itu pagi itu jemaatnya 200 saudara. Dengkul saya lemes, saya ketakutan. Keringet dingin mulai keluar. Mama saya pegangin saya cuma bilang, kamu tenang aja. Tenang aja. Singkat cerita, waktu mikrofon dikasih, saya mulai pimpin doa firman, saya kaget. Kok doa firman lancar saya? Dan mulai khotbah, tiba-tiba khotbah 50 menit, gak lihat catatan, gagapnya hilang, dan gagap itu hilang sampai detik ini. Saya setiap habis bagian firman Tuhan, saya selalu dalam hati terima kasih sama Tuhan tentunya, dan sama papa mama saya. Mereka gak pernah berhenti cekokin makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal buat saya. Dari tape kompo loh. Mereka gak pernah nyerah sama gitu-gituan. Saudara, saya gak tahu pergumulan saudara. Ya, yang saya cuma mau beritahu saudara, firman Tuhan gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, kasih firman yang benar kepada keluarga saudara. Jangan hakimin mereka. Jangan tunjuk-tunjuk mereka. Tapi kasih lihat lewat kehidupan kita. Seperti saya ngelihat Tuhan lewat papa mama saya. Mereka gak pernah nunjuk-nunjuk saya, kamu yang anak setan, berarti mereka setan kan? Hah? Kamu gini, kamu gak pernah gitu-gitu. Gak pernah sama sekali, mereka cuma ngerangkul saya. Dan saya akhirnya dimenangkan ya untuk kerajaan sorga. Saudara, rohani kita mesti sehat setiap hari. Jangan sampai rohani kita gak sehat dan akhirnya kita mentalnya jadi baby. Cuman maunya dicekokin, ada apa-apa cuman mau nangis, minta dicokokin sama susu. Tapi mulailah mengembangkan teknik mengunyah. Sampai panca indera kita terlatih. Apa tadi teknik mengunyah? Merenungkan firman Tuhan. Direnungin, terus latihan. Ya, challenge yourself. Tuhan hari ini saya mau latihan sabar. Ya, Tuhan hari ini saya mau latihan sabar sama busway. Tuhan saya mau latihan sabar sama motor di jalanan. Tuhan saya mau sabar sama istri saya di rumah. Tuhan saya mau sabar sama orang, latihan coba. Tiap hari. Lama-kelamaan kita akan ngalamin rohani kita semakin sehat. Dan waktu kita melakukan firman Tuhan, itu melakukannya gak terpaksa tapi effortlessly. Dan saya percaya orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, saudara tahulah, banyak rewardnya dari surga buat saudara dan saya. Amin, Tuhan berkati saudara-saudara semua. Saya minta dengan hormat worship leader kita, please pray for the word. Puji nama Tuhan, terima kasih Pastor Jesse Lantang. Kita akan berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Ini bukan suatu hal yang kebetulan Tuhan, kami sudah mendengarkan firman yang sungguh luar biasa Tuhan. Lewat pengalaman hidup Tuhan yang sungguh luar biasa, kiranya Tuhan memberkati kami lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, menjadi rema atas hidup kami dan kami terus merenungkan firman itu Tuhan. Bahkan kami menjadi pelaku firman.